Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Novi Fauziah, mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan membahas materi tentang kedudukan, tujuan, serta ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah atau yang biasa kita sebut dengan MTS. Sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, baik itu di dalam rumah dan terutama di luar rumah. Jangan malas dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelah kegiatan atau aktivitas apapun, sekalipun itu kegiatan atau aktivitas yang berada di dalam rumah, seperti misalnya membereskan buku, menyapu rumah. Diwajibkan untuk mencuci tangan setelah melakukan aktivitas tersebut. Nah, sekarang langsung kita mulai ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab di MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Kedudukan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita harus terlebih dahulu mengerti definisi dari kedudukan itu sendiri itu seperti. Kedudukan sendiri itu definisinya apa, pengertiannya apa, supaya kita bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, definisi kedudukan itu merupakan tingkatan atau bisa disebut juga kedudukan itu memiliki arti martabat. Tapi untuk lebih tepatnya di pembahasan kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab di MTS ini, kita mendefinisikan arti kedudukan di sini yaitu adalah tingkatan, suatu tingkatan. Nah, kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab di MTS ini memiliki dua kedudukan. Yang pertama sebagai mata pelajaran wajib dan yang kedua sebagai mata pelajaran muatan lokal. Apa sih maksudnya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran lokal? Nah, mata pelajaran wajib di sini itu peserta didik harus menguasai atau mempelajari 4 keterampilan atau 4 kriteria berbahasa Arab. Apa aja sih 4 kriteria atau keterampilan bahasa Arab ini? Yang pertama ada istima yang artinya menyimak, yang kedua ada kalam yang artinya berbicara, yang ketiga ada kiroah yang artinya membaca, dan yang keempat ada kitabah yang artinya menulis. Nah, kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab di MTS ini termasuk ke dalam mata pelajaran yang wajib, karena di MTS, MI, MA, dan terutama pondok pesantren ini itu lebih menitik beratkan atau pokok utama pembahasan pelajarannya itu banyak yang mengandung tentang keagamaan. Nah, jadi bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah ini itu kedudukannya adalah wajib, dan keempat keterampilan tersebut seperti yang tadi istima, maharoh, kiroah, wal kitabah itu di situ nanti dipelajari, akan dikembangkan dan akan diaplikasikan ke dalam komunikasi secara tulisan maupun secara lisan. Nah, dan yang kedua adalah mata pelajaran bahasa Arab yang hanya sebagai muatan lokal. Jadi di sini mata pelajaran bahasa Arab sebagai muatan lokal ini, kedudukannya sebagai pelajaran muatan lokal ini itu tidak menitik beratkan atau tidak terfokus kepada 4 keterampilan berbahasa Arab. Jadi di sini peserta didik hanya mempelajari pelajaran bahasa Arab itu ya sekedar tahu saja gitu, kalau pelajaran bahasa Arab itu seperti ini ya, pelajaran bahasa Arab itu begini, tapi tidak fokus kepada maharoh, kalam, kiroah, wal kitabahnya. Nah, pelajaran bahasa Arab sebagai muatan lokal ini, kedudukannya sebagai muatan lokal ini, itu biasanya ada di lembaga pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu yang termasuk lembaga pendidikan yang umum, tidak berbasis keagamaan seperti MTS, MI, dan MA, serta pondok pesantren. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah. Nah, di sini menurut KMA nomor 183 tahun 2019,
Tujuan bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah ini, di Madrasah Tsanawiyah ini ada 3. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Itu kita fokus mempelajari maharoh, kiroah, kitabah, wal istima'nya itu untuk diaplikasikan ke dalam berbahasa Arab untuk dijadikan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, tujuannya itu adalah menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya bahasa Arab ini sebagai salah satu bahasa asing, dan karenanya dengan bahasa Arab ini kita bisa mengkaji kajian-kajian ilmu Islam yang notabene itu ada di kitab-kitab kuning, dan kitab-kitab kuning itu memakai bahasa Arab. Jadi kita tuh nyambung gitu antara bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, dan kita mengkaji kajian-kajian Islam yang ada di Al-Quran, hadis, atau di kitab-kitab kuning itu menggunakan bahasa Arab juga. Jadi berkesinambungan gitu. Dan bahasa Arab juga di sini dijadikan sebagai bahasa internasional. Jadi bahasa internasional saat ini itu bukan hanya bahasa Inggris. Yang kita tahu itu kan bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu semua negara itu harus bisa menguasainya. Tetapi kali ini bahasa internasional itu bahasa Arab juga ada. Bahasa Arab juga termasuk ke dalam bahasa internasional. Dan tujuan yang ketiga itu adalah mengembangkan pemahaman keterkaitan antara bahasa dengan budaya. Jadi bahasa dengan budaya ini saling terkait ya, saling keterkaitan, serta memperluas pengetahuan cakrawala budaya. Jadi di sini nanti peserta didik itu tujuannya untuk bisa memperluas termasuk selain bahasanya itu bisa memperluas cakrawala budaya, jadi lintas budaya, dan mereka tuh nanti bisa terlibat ke dalam kegiatan lintas budaya tersebut. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang ruang lingkup pembelajaran mata bahasa Arab di MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Nah, ruang lingkupnya itu apa aja sih? Nah, ruang lingkup di Madrasah Tsanawiyah ini, di ruang lingkup bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah ini atau di MTS itu terdiri dari tema-tema yang sederhana, tema-tema wacana lisan maupun tulisan yang sederhana. Wacana itu apa? Wacana itu seperti cerita, bisa berupa lisan, disampaikan secara lisan maupun disampaikan secara tulisan. Kalau misalkan disampaikan secara lisan, kita bisa langsung mengutarakan atau menceritakan apa yang ingin disampaikan, membagikan apa yang ingin disampaikan, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Sedangkan kalau wacana berupa tulisan itu, kita bisa menuliskannya dengan beberapa paragraf, seperti 1 paragraf, 2 paragraf, atau 3 paragraf seperti itu. Dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MTS ini itu menggunakan bahasanya dengan komunikatif. Apa sih bahasa komunikatif? Bahasa komunikatif itu bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar melalui pembicaranya. Jadi pembicara itu menggunakan bahasa yang sederhana, seperti tema di ruang lingkup ini, di ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab MTS ini mempunyai tema-tema tertentu. Tema-temanya seperti memperkenalkan diri, lalu menceritakan kehidupan di madrasah, sekolah, hobinya, cita-citanya, profesi guru, dan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif itu bahasa yang mudah dimengerti atau mudah dipahami oleh pendengar atau audiens, seperti itu. Nah, bahasa komunikatif ini fungsinya itu untuk memberitahu atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar atau audiens. Itu penyampaiannya itu dengan kalimat atau kata-kata yang mudah dipahami, seperti kayak contohnya memperkenalkan diri. Itu kan memperkenalkan diri pasti menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya, seperti perkenalkan nama saya ini. Nah, itu tuh menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Terus ada juga dengan menunjuk arah. Menunjuk arah itu juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami, seperti
di sana, di sini, di situ, seperti itu. Terus mengucapkan kata terima kasih, mengucapkan kata maaf itu menggunakan bahasa komunikatif yang mudah dipahami. Jadi maksudnya itu tidak bertele-tele, langsung sederhana dan langsung nyampe maksudnya itu apa maksudnya, dan langsung nyampe apa maksudnya itu ke pendengar atau lawan bicara kita. Seperti itu. Mungkin sekian video pembahasan ruang lingkup, tujuan, dan kedudukan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kan seperti maharoh, istima, kalam, wal kitabahnya. Kok maharoh sih? Sebelum mulai ke pembahasan, kita akan terlebih dahulu mengingatkan, saya akan terlebih dahulu